yang ke 137. Ya. Kalau kita mau memperhatikan teks ini dengan baik, maka persekutuan kehidupan Allah di kota Sion itu tidak lagi ada dalam satu kesatuan yang utuh. Mereka cerai-berai, bahkan terhempas mana karena mereka tidak lagi dalam satu kesatuan bernyanyi dan memberikan nama Tuhan di dalam hidup mereka. Karena itu setelah kembalinya mereka dari kerajaan Babel, ada sebuah komitmen yang dibuat oleh umat Tuhan yang ada di kota Sion. Dengan mereka berkata bahwa kalau dalam perjalanan waktu ini kami tidak lagi setia mempermuliakan namamu, kiranya lidah kami akan menyatu dengan langit-langit kami. Sebagai tanda kami tidak lagi bisa dapat melakukan sesuatu, apalagi bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam bacaan tadi kita sudah perhatikan bahwa alat-alat musik mereka yang mereka gunakan untuk bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan, ketika negeri kediaman mereka dilululantakkan oleh kerajaan Babel, dan mereka sudah ada di wilayah kerajaan Babel sebagai orang-orang tawanan, maka alat-alat musik mereka digantung di pohon gandarusa. Lalu kemudian mereka hanya disuruh untuk membayangkan saja pujian sukacita yang pernah mereka kumandangkan bagi Tuhan di Sion. Dan itu sebuah kesedihan yang sangat besar yang pernah dialami oleh kehidupan umat Allah di Yerusalem. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan mengangkat bacaan Alkitab dalam Mazmur 137 dalam perayaan ulang tahun yang pertama dari vokal grup Kanaan kaum bapa Koinonia di lingkungan satu ini, ada pesan yang begitu kuat yang mengingatkan kepada kita bahwa pujian kepada Tuhan itu sebagai salah satu alat perekat yang amat kuat yang mengikat manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Malah kalau kita belajar di dalam Injil pasal yang kedua ayat yang ke-14, pujian yang kita kumandangkan dan yang sedang kita lantunkan itu sebuah pengumuman kepada dunia bahwa Allah ada di antara kita. Kalau demikian, maka di ulang tahun yang pertama vokal grup kaum bapa ini, kita mesti ingat pesan Tuhan dalam kebenaran firman ini. Jangan sampai suatu saat kita memasuki satu babak penyesalan bahwa pernah botong sama-sama, mas sekarang sondelai. Ya. Jangan sampai ada saat di mana kita dapat meneteskan air mata dan hanya tinggal penyesalan bagi sebuah persekutuan yang pernah kita gumuli dan kita bangun. Apalagi persekutuan itu mengikat kita dengan Tuhan dan sesama umat percaya. Karena itu melalui bacaan firman Allah ini mesti ada komitmen. Coba perhatikan baik-baik bacaan firman Allah tadi, bahwa
kami tidak akan lupa Sion lagi. Kami tidak bernyanyi lagi. Tapi kami mau lakukan itu demi kesatuan dan keterikatan kami dengan Tuhan dan juga sesama umat percaya. Dan komitmen ini harus dibangun, harus dibuat sebagai umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ingatlah bahwa di saat Allah yang ada di Sion itu tidak lagi hidup dalam satu kesatuan yang utuh dan tetap terikat dengan Tuhan, karena mereka tidak lagi memandang kepada Tuhan, mengikat diri kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan kepadanya. Akibatnya persekutuan mereka hancur, negeri mengalami kehancuran, dan mereka harus hidup sebagai orang-orang tawanan. Dan mereka hanya bisa dapat mengalami kesedihan yang dalam di negeri orang asing. Tapi kita bersyukur bahwa mereka tidak terus ada di dalam keadaan itu, tapi mereka berkomitmen untuk bangkit dan membangun kembali relasi dengan Tuhan dan persekutuan di antara mereka sebagai sesama umat percaya. Karena itu kita berharap bahwa vokal grup Kanaan Koinonia lingkungan satu ini jangan pikir bilang begini, Neo, biar nanti kita berpisah dulu, baru nanti kita menyesal, baru kumpul kembali lagi. Jangan. Mesti tetap ada komitmen dan kesatuan ini. Karena dengan puji-pujian ini kita sedang mengumumkan bahwa Allah ada di antara kita. Dan kita terikat kuat sebagai umat percaya yang terus ada di dalam pujian dan malak bersama malaikat di sorga untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berharap bahwa anggota tidak akan berkurang. Kalau bisa bertambah supaya dia menjadi kor musik yang besar yang menggemparkan persekutuan pelayanan di jemaat Koinonia. Kiranya Tuhan memberkati vokal grup Kanaan ini sehingga ada komitmen untuk tetap setia dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan di hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu umat Tuhan sekalian. Amin.